Sebuah kota dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tidak boleh dilihat secara sederhana, karena Anda akan terlihat naif alias culun dan ikut-ikutan. Sebagian dari kita tahu ada 4 paslon yang akan maju pada Pilkada Cilegon tahun 2020. Meskipun kita semua mempunyai pilihan masing-masing dengan pendapat yang berbeda dari masing-masing calon yang ada, saya yakin dari keempat pasangan calon tersebut, semuanya adalah putra dan putri daerah yang mempunyai niat baik untuk kemajuan kota Cilegon. Saya perhatiin, obrolan politik tentang Pilkada Cilegon tahun 2020 jadi obrolan yang sangat menarik di kalangan bapak-bapak Orde Baru. Tapi berbanding terbalik di kalangan anak muda. Yang lebih parahnya lagi, banyak anak muda yang nggak tahu siapa aja yang maju dalam pencalonan wali kota yang akan diadakan tanggal 9 Desember 2020 nanti. Jadi, dalam video ini saya ingin merangkum data dari keempat pasangan calon yang maju dalam pemilihan kepala daerah kota Cilegon tahun 2020. Ini menurut data yang saya dapat loh ya. Kalau ada kesalahan, jangan langsung emosi. Kita bisa diskusi kok untuk masalah ini. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari pasangan calon yang pertama. Ada pasangan Bapak Ali Mujahidin atau yang akrab dengan nama panggilan Mumu dengan wakilnya yaitu pesinetron Lian Firman. Pak Mumu dengan background pengusaha, politik senior dan pengurus besar salah satu yayasan pendidikan sangat berani dalam membuat sebuah jargon, yaitu dinasti korupsi harus berhenti. Mengutip dari narasi suara Banten.id, calon wakil wali kota Lian Firman berkata, dalam programnya dia berjanji akan fokus menanggulangi pengangguran, infrastruktur, dan lapangan pekerjaan jika dipercaya menjadi wakil wali kota Cilegon. Meskipun dengan janji yang terdengar meyakinkan dan jargon yang sangat berani, banyak yang mempertanyakan jika paslon ini terpilih. Apakah pemerintah Mumu dan Lian akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari parlemen? Karena pasangan calon ini maju dengan menggunakan jalur independen alias tanpa bantuan dari partai politik. Lanjut ke pasangan calon yang kedua, pasangan yang datang dari petahana, yaitu Ibu Haji Ratu Ati Marliati dan Bapak Haji Sohidin. Karena posisinya sebagai petahana, tidak heran jika paslon ini diserang banyak isu. Seperti isu bahwa calon wali kota dari pasangan calon nomor 2, Ibu Ati terindikasi COVID-19. Walaupun banyak serangan yang datang, paslon ini sangat percaya diri untuk memenangkan Pilkada 2020 dengan tagline "Sukses Cilegon tak boleh henti". Tagline yang cukup menarik untuk dibahas. Sukses merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu success. Menurut kamus Cambridge, sukses artinya the achieving of the result wanted or hoped for, atau something achieve positive result. Pengertian pertama merujuk pada target yang tercapai, sementara definisi kedua berbicara tentang hasil yang positif. Dari titik ini kita dapat mempertanyakan, apakah Cilegon telah mencapai kesuksesan? Lalu apa kesuksesannya? Apakah itu semua layak dipertahankan? Masuk ke pasangan calon nomor 3, ada pasangan Haji Ie Rohiman dan Haji Awam. Duet pengusaha dan ex-kasat Intel itu tiba di KPU Cilegon pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, menjadikan pasangan keempat yang daftar pada pencalonan wali kota dan wakil wali kota Cilegon tahun 2020. Mantan anggota DPRD Kota Cilegon itu menyatakan pihaknya menginginkan ada perubahan yang lebih baik di kota industri. Sebab itu, pihaknya ingin berjuang menjadi orang nomor 1 di kota Baja demi mensejahterakan masyarakat. Banyak yang rela berkorban untuk Bapak Ie Rohiman, sampai-sampai ada yang rela dipecat loh dari partai. Padahal menduduki jabatan yang tinggi di kepengurusan partai sebelumnya, seperti Bapak Awap yang memiliki jabatan Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon, dan Bapak Sahruji sebagai Ketua DPD 2 Golkar Kota Cilegon rela melepaskan jabatannya demi mendukung keinginan Bapak Ie Rohiman menjadi orang nomor 1 di Kota Baja. Lanjut ke pasangan nomor urut 4, ada Bapak Haji Heldi Agustian dan Bapak Haji Sanuji Pentamarta. Heldi Agustian sudah dikenal sebagai bos salah satu merek mobil di kota Cilegon, sedangkan Bapak Sanuji adalah ketua DPW PKS yang pernah masuk dalam bursa calon Bupati Lebak. Mengutip berita dari bantenhits.com, pada tanggal 2 Juni 2020, Bapak Sanuji rela pindah domisili ke kota Cilegon untuk melancarkan niatnya sebagai calon wakil wali kota Cilegon bersama Bapak Haji Heldi Agustian.